Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga harapan kami Anda dalam keadaan yang sehat. Berjumpa kembali dalam program acara Autoscreen, dan kali ini tim Autoscreen sedang berada di SMK Walang Jaya. Apa kelebihan dan keunikan dari SMK Walang Jaya? Yuk, ikut saya. Salah satu scene otomotif yang memiliki banyak peminat tidak lain adalah balap motor. Di Indonesia, segmen olahraga ini memang cukup populer. Meski memiliki resiko yang sangat besar, namun justru hal itu yang menjadi daya tarik tersendiri bagi penikmatnya. Sayangnya hingga saat ini di Indonesia, khususnya Jakarta, masih cukup marak balap ilegal atau yang lumrah dengan istilah balap liar. Upaya untuk menyalurkan bakat balap ke jalan yang legal pun kerap dilakukan. Seperti yang dilakukan salah satu sekolah yang berada di daerah Jakarta Utara, yakni SMK Walang Jaya. Di sekolah ini, siswa yang memiliki minat terhadap otomotif dan balap dapat menyalurkan bakatnya dalam wadah yang positif. Selain memiliki kurikulum pelajaran otomotif, SMK Walang Jaya juga memiliki ekstrakurikuler balap motor. Kegiatan ini memang jarang ditemui di sekolah lain, tidak terkecuali di wilayah DKI Jakarta. Bahkan SMK Walang Jaya merupakan satu-satunya sekolah yang memiliki ekstrakurikuler di bidang balap motor ini. Tidak hanya itu, sekolah yang diresmikan oleh Wali Kota Jakarta Utara pada tahun 1979 ini juga merupakan salah satu pelopor dari jurusan teknik sepeda motor yang ada di Jakarta. Keseriusan SMK Walang Jaya untuk memberi wadah bagi siswa-siswi yang memiliki minat menjadi pembalap atau mekanik motor balap dapat terlihat jelas dengan dukungan yang diberikan oleh pihak sekolah. Mulai dari pelatih, mentor, tempat latihan, hingga perlengkapan balap diberikan secara gratis bagi seluruh siswa yang berada dalam tim balap mereka. Kebetulan berdiri SMK Walang Jaya tahun 70-an, diresmikan oleh Pak Wali Kota Jakarta Utara itu tahun 79. Kebetulan dulu kita belum ada STM ya, baru ST Walang Jaya. Kebetulan yang pendiri SMK Walang Jaya itu almarhum bapak saya sendiri, Pak Haji Suwardi. Nama jalan dengan nama sekolah sama karena bapak saya yang mengajukan jalan akses ke SMK Walang Jaya, ST Walang Jaya seperti itu. Tahun 2005, 2006 kebetulan saya dengan kakak saya, waktu itu kita masih gabung Walang Jaya dengan grup kita juga. Kita pengen membuka jurusan teknik sepeda motor, kebetulan agak susah, agak sulit. Kebetulan dulu kan kompetensi masih otomotif kan ya, masih ngingklud jadi satu, mobil motor itu sama saja. Tetapi kita berkomitmen bahwa sepeda motor itu mempunyai teknologi yang luar biasa dan berbagai macam produk yang memang harus kita pelajari. Maka kita juga mengajukan ke dinas berapa kali, memang juga ditolak. Akhirnya kita menggandeng dari VDC Malang waktu itu dengan Pak Agus, dengan Pak Marjani. Saya juga dengan abang saya, dengan kakak saya, dengan Pak Chandra itu berusaha untuk mendirikan teknik sepeda motor. Alhamdulillah setelah perjuangan agak cukup lumayan lama dan agak sulit, alhamdulillah kita di ACC Walang Jaya menjadi salah satu pelopor pendiri jurusan teknik sepeda motor seperti itu, Mas. Selain khususnya guru kita sendiri yang memang kita bekali dengan kompetensi yang memang kompeten, mereka dengan kemampuan mereka yang mereka miliki, kita dukung, kita support. Kebetulan saya juga punya kepala mekanik itu dari alumni kita sendiri. Kebetulan namanya Sandika, dulu saya sekolahkan, kebetulan di jurusan TBSM juga SMK Walang Jaya. Setelah lulus, kita karena sekolah binaan dari Yamaha, kita ada program YES. Setelah lulus kita dimasukkan program YES, yaitu sortiran dari siswa yang memang berprestasi yang bisa menembus ke Yamaha. Di situ memang pelatihannya gratis, hampir 6 bulan gratis. Ternyata dia punya prestasi, lolos, bekerja di DTS Jakarta, akhirnya diambil di Yamaha Racing Indonesia. Senang di balap juga, akhirnya diambil di mekanik balap Asia Yamaha, itu seperti itu. Kembali lagi di Indonesia, karena memang saya pikir ini potensinya ini luar biasa gitu kan, bisa juara terus, kenapa enggak kita sebagai wadah
otomotif, apalagi di alumni kita. Akhirnya saya coba mau nggak bergabung dengan kami sebagai guru juga, sebagai mentor, dan juga sebagai mekanik untuk melatih adik-adik kelasnya untuk menularkan ilmu. Alhamdulillah bisa berjalan. Prestasi yang kita dapat setiap tahun itu kita selalu juara 1 di balap Sunday Race, baik yang kelas 250 maupun yang 150 cc. Seperti itu. Saksikan Sobat Milenial setiap Sabtu hanya di KFM. Otomania, jangan lewatkan program yang menyajikan beragam informasi otomotif dalam negeri. Otoscreen, tayang 30 menit, hadir dengan sajian dan ulasan yang menarik. Saksikan Otoscreen di kanal TVRI Nasional dan TVRI Sport. Membahas ragam topik menarik tentang dunia kesehatan bersama Dr. Lula Kamal, Dr. Dika, dan bintang tamu kompeten. Untuk menunjang kesehatan janin dalam kandungan. Kan bahwa denyut nadinya malah lebih turun. Kalau usia kehamilan ibunya lebih tinggi. Halo dokter, Senin sampai Jumat, pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Dokter, emang sehat itu Asli. Keseriusan dan totalitas yang diberikan oleh SMK Walang Jaya untuk mewadahi keinginan muridnya menjadi pembalap atau mekanik pun terlihat hasilnya. Tim balap milik SMK Walang Jaya berhasil meraih banyak gelar dari kejuaraan yang mereka ikuti, baik balap road race maupun drag race. Bukan itu saja, SMK Walang Jaya bahkan hingga saat ini menjadi sekolah binaan dari salah satu pabrikan motor top dunia. Selain itu, tim balap motor SMK Walang Jaya juga menjalin kerjasama dengan sebuah bengkel motor Indonesia yang sudah go internasional, yakni Tekno Turner. Semua prestasi yang diraih oleh tim balap motor SMK Walang Jaya adalah sebuah hasil proses panjang yang telah mereka lalui. Mulai dari edukasi terhadap siswa, hingga komitmen untuk memajukan balap motor yang resmi di Indonesia. Satu hal yang tidak bisa dilupakan, ekstrakurikuler balap motor ini memang memiliki resiko besar. Tentunya persetujuan dari orang tua murid sangat menjadi pertimbangan bagi para pembina hingga kepala sekolah dalam menyetujui keinginan siswa bergabung dalam ekstrakurikuler ini. Selain itu, para peserta ekstrakurikuler balap motor juga harus memiliki mental yang kuat dan motivasi yang tinggi untuk bisa menjadi pembalap yang handal setelah lulus dari SMK Walang Jaya. Jadi saya sebelumnya kan alumni mas ya, tahun 2016 lulus di SMK Walang Jaya. Dan untuk gabung di divisi balap SMK Walang Jaya sendiri saya tahun 2019 mas. Karena emang sebelumnya saya emang basic waktu sekolah gitu masih suka ngendari motor sendiri gitu kan. Tiap malam saya keluar nongkrong, terus sering main liaran lah katanya kan. Cuman ketika tahun 2019 kepala sekolah menghubungi saya mas lewat Facebook seperti itu, WA, untuk bergabung di divisi balap SMK Walang Jaya. Dan akhirnya saya tertarik mas, karena emang
Satu, karena salah satu sekolahan saya gitu Mas ya. Dimana waktu itu sebelumnya saya belum punya basic, masih liaran kan, masih ya bawa motornya asal-asalan gitu Mas ya, asal-asalan. Dan akhirnya saya 2019 gabung di divisi balap dengan tekad yang kuat, yaitu untuk membangun tim divisi balap SMK Walang Jaya ini agar lebih maju. Dan tahun 2019 saya gabung untuk pertama kali di event Yamaha Sunday Race Mas, di Sentul ya, Sentul Sirkuit Sentul Bogor, di kelas 150 kombi. Alhamdulillah untuk tahun 2019 sendiri itu ada 4 seri Mas. Di seri pertama saya berhasil meraih juara 3 di kelas 150 kombi dengan peserta 32 lebih. Itu. Kalau untuk persyaratan di awal Mas ya, kalau di awal yang penting mereka punya rasa semangat dulu nih Mas. Jadi ketika saya waktu itu ada demo school. Ketika kita ngadain demo school, ada beberapa anak langsung datang ke saya, "Bagus, saya pengen jadi joki, saya pengen belajar." Itu, yang penting utama itu Mas. Mereka punya rasa semangat dulu, datang ke saya, baru kita data anak-anaknya, terus kita gali lagi tuh keahliannya di bagian motor apa gitu Mas. Jadi peserta sih sebenarnya punya rasa semangat dulu. Jadi ketika mereka udah punya rasa semangat kan pasti mereka belajarnya lebih bersungguh-sungguh. Kalau untuk jadi joki, yang penting mereka harus punya rasa semangat yang tadi ya. Terus mental juga Mas ya. Mental ketika mengendari motor, terus harus bisa menjaga ini loh Mas, maksudnya ketika mereka mengendari motor nih harus menjaga kesabaran gitu. Kadang-kadang ada anak bawa motor tuh bawanya ugal-ugalan, nggak bisa ngendarin ketika ketemu di tikungan seperti apa, harus pakai pengeremannya seperti apa gitu kan. Itu yang sangat berbahaya, makanya paling saya ajarkan di dasar mereka yang penting body style dulu nih, body style. Ketika apalagi kan cornering kita pasti membutuhkan body stylenya seperti cornering harus seperti apa. Dan untuk perlengkapannya sendiri kita disupport Mas ya, langsung dari pembina yayasan, dari sekolah kita disupport untuk anak-anak. Mungkin anak paling hanya membawa helm pribadi untuk anak-anak gitu. Jadi ketika saya ajarkan dasarnya dulu, dan emang resikonya sangat besar Mas ya untuk di balap ini, makanya ketika mereka daftar ke saya tekankan ke mereka kembali, kamu mau sungguh-sungguh atau hanya main-main, saya gitu. Takutnya mereka main-main, nanti mereka hanya belajar di luar, mereka di jalan raya juga kadang-kadang kan anak-anak muda gitu bawa motornya masih ugal-ugalan, nggak bisa ngendaliin motor tersebut, yang ada terjadilah kecelakaan. Makanya saya tekankan ke mereka, ketika kalian bisa membedakan mana di sirkuit, mana di jalan raya, seperti itu Mas. Pesan-pesan untuk siswa-siswi SMK Walang Jaya khususnya pencinta otomotif untuk balap, ayo mari bergabung di divisi balap kami di SMK Walang Jaya, karena kami menyalurkan hobi-hobi kalian semua tanpa kita pungut biaya sepeser pun, tetapi kita mencari prestasi di bidang otomotif. Kita ingin mencetak pembalap-pembalap pandal khususnya lewat SMK Walang Jaya yang memang potensi yang di Walang Jaya ini yang belum dimiliki oleh sekolah lain, kita coba gali. Lewat sekolah ini kita pengen memajukan otomotif Indonesia dan kita bisa bersaing dengan tim-tim pabrikan papan atas yang memang mereka sudah lebih dulu eksis, tetapi bukannya kita pengen berjalan sendiri, tapi mudah-mudahan setelah Walang Jaya ini bisa mempunyai nama, pabrikan-pabrikannya atau sponsor yang memang sebelumnya belum bisa bergabung, saya berharap mudah-mudahan bisa bergabung untuk lebih memajukan balap Walang Jaya. Dan inilah wadahnya ada di sekolah kami yang memang salah satu sekolah atau satu-satunya yang memang mempunyai school balap di DKI Jakarta, seperti itu. Saksikan Sobat Milenial setiap Sabtu hanya di KFM. Pesta demokrasi akan menentukan siapa pemimpin pilihan rakyat.
Bagaimana dan siapa pilihan Anda? Saksikan Pilihan Rakyat, Senin hingga Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI. Meraih puncak prestasi olahraga tidak lepas dari problematika di dalamnya. Apa saja dan bagaimana pelaku olahraga mensiasatinya? Secepatnya juga untuk mencari atlet-atlet barunya lagi gitu untuk dibahas secara mendetail bersama narasumber di bidangnya. Sebagai tokoh dan bapak pentas lagu dunia yang membentuk PBIC. Saksikan Bincang Olahraga hanya di kanal digital TV Rispo. Rumah Musik Indonesia. Sayang bantu aku. Performance keren. Jatuh jauh dalamnya cintamu. Kereta kita. Bintang tamu ternama. Tiba di Jatinegara kita akan berpisah. Suguhan karya terbaik diselingi segmen seru dan menarik. Baik saja. Rumah Musik Indonesia setiap minggu pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Sudah kau buang waktu percuma. Kita akan langsung menuju ke ruang praktek sekaligus bengkel dari SMK Walang Jaya. Katanya nih, siswa-siswi di SMK Walang Jaya ini sedang mempersiapkan sesuatu. Apa itu? Penasaran kan? Ikut saya. Halo Bang Fahmi, apa kabar? Sehat Bang? Sehat. Kayaknya siang hari ini lagi ngecek motor nih Bang. Iya. Ini apa nih Bang? Motor yang lagi yang lagi dibentuk atau apa nih Bang? Iya, ini saya lagi mengecek untuk part-part unit untuk praktek ya. Ini unit praktek siswa kita, saya lagi controlling nih untuk part-partnya. Jadi kalau habis praktek, saya controlling terus unit-unit prakteknya, apakah ada part yang kurang, kita harus perbaikin. Baik, Bang Fahmi ini adalah Ketua Jurusan Teknik Sepeda Motor. Teknik sepeda motor di SMK Walang Jaya. Nah Bang, ini kan ada banyak motor nih. Ya. Dan saya lihat, saya sebagai orang awam nih Bang, saya lihat ada kayak ini seperti motor bebek biasa, dan ada yang warna-warni yang pendek gitu. Iya. Apa sih perbedaannya? Ya, kalau yang ini kan emang khusus untuk motor standar ya, yang kita praktekkan ke siswa-siswi kita yang jurusan teknik sepeda motor. Jadi menerapkan SOP standar sesuai dengan pabrik gitu. Oke, apakah ini motor kemudian dari motor baru kemudian diubah menjadi apa Bang? Iya, jadi di sini itu ada unit motor yang kita pakai untuk kita improve atau kita buat inovasi gitu. Ini kebetulan kita juga lagi garap nih untuk. Kita mungkin sambil jalan ke situ ya Bang boleh? Ya. Siap. Nah, ini adalah ini lagi garap untuk apa nih Bang? Ya, ini kita di SMK Walang Jaya ada namanya tim divisi balap SMK Walang Jaya. Oh, luar biasa. Jadi di SMK Walang Jaya itu ada tim balapnya, dan SMK kita ini sebagai wadah siswa-siswi kita yang hobi balap gitu. Berarti siswa-siswinya selain membuat mesinnya begitu, sambil balapan juga begitu Bang?
Jadi kita untuk siswa-siswinya dari kelas 10 kita training dulu. Nah, kompetensinya kita lihat dia kemampuannya di rider atau di mekanikal kita lihat dulu. Oke, berarti ada tes-tes seperti itu ya Bang ya. Nah, ini motornya kayak lebih pendek ya Bang ya. Apa ini motor aslinya dari motor seperti ini terus dijadikan motor balap? Ini motor balap jadi. Iya, jadi motor ini tadinya motor standar pabrik gitu. Nah, karena kita ikut event drag race untuk di Kemayoran, event street race, jadi motor pabrikan kita modifikasi sesuai dengan regulasi balapan street race yang akan diadakan di Kemayoran. Oke. Gitu. Nah, kemudian apa yang membedakan Bang Fahmi dari motor yang seperti biasa ini dan sudah jadi seperti ini motor drag ya? Iya. Jadinya. Jadi yang membedakan itu secara teknik itu pertama kan bobot kendaraannya. Kalau motor standar kan bobotnya lebih berat. Kalau motor balap itu kan bobotnya lebih ringan. Jadi kita modifikasi agar bobot motornya ini bisa agar lebih ringan dan performanya juga meningkat. Iya. Nah, Bang, ada yang spesial nih kayaknya. Biasanya mekaniknya cowok, Bang. Ini ada cewek nih. Oh iya, ini kebetulan kelas 10 jurusan teknik sepeda motor yang nuraninya udah di sepeda motor. Kita bidik, kita training gitu. Karena keinginan di jurusan teknik sepeda motor, siswi ini nekat. Untuk Pak, saya mau belajar. Ayo kita belajar. Emang ada kemauan dari pas masuk SMK di sini ya dari awalnya. Dari awal ini siswi tersebut ini memang sudah mengambil jurusan teknik mesin, teknik sepeda motor. Ya, apakah ini satu-satunya seorang wanita atau ada yang lain lagi nih, Bang? Kalau di kelas 10 kita ini ada 4 siswi yang perempuan. 4 siswi ya, luar biasa. Jadi kita didik, kita training biar jadi seorang mekanika yang ahli atau profesional. Baik, jangan-jangan suka drag juga nih Bang? Sejauh ini sih kita lagi didik dulu. Gitu. Didik dulu. Ya, kita training. Kalau untuk drag memang anaknya kelihatan setiap event hadir. Gitu. Oke, ada kemauan ya Bang ya. Gitu, iya. Nah, selain motor ini kan ada banyak. Apakah semua motor ini hasil dari setiap siswa di sini, Bang? Iya. Jadi untuk settingan mesinnya itu dirakit sama siswa-siswi SMK Walang Jaya. Gitu. Berapa lama, Bang, motor ini dirakit sampai udah siap digunakan? Kira-kira? Kita ngerakit itu paling cepat sekitar 2-3 minggu. Oke. Paling lama itu sekitar 2 bulan. Oke, nggak lama juga loh kan ya, 2-3 minggu gitu. Ya, jadi kan ada proses perakitan, ada proses setting atau menyesuaikan tenaga, lalu kita turunkan. Pesta demokrasi akan menentukan siapa pemimpin pilihan rakyat. Bagaimana dan siapa pilihan Anda? Saksikan Pilihan Rakyat, Senin hingga Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI. Anda pecinta olahraga? Perbaharui informasi Anda dengan menyaksikan Monitor Olahraga. Tayang 30 menit. Just switching it right at the last minute there. Certainly knows how to turn it on. And then you've got someone di TVRI Nasional dan kanal digital TVRI Sport. Meraih puncak prestasi olahraga tidak lepas dari problematika di dalamnya. Apa saja dan bagaimana pelaku olahraga mensiasatinya. Secepatnya juga untuk mencari atlet-atlet barunya lagi gitu untuk dibahas secara mendetail bersama narasumber di bidangnya.
sebagai tokoh dan bapak pentas silat dunia yang membentuk PBIC. Saksikan Bincang Olahraga hanya di kanal digital TV Rispo. Bang Fahmi, dari motor-motor yang ada di sini, apakah semuanya mulai dari motor baru kemudian dimodif sedemikian rupa, harus motor baru atau bisa motor mungkin yang sudah pernah digunakan atau gimana? Iya, kalau untuk motor, baik itu motor baru maupun motor second, selagi dia kondisinya masih standar bawaan pabrik, itu tetap bisa. Nah, nanti kita rakit, kita modifikasi sesuai dengan regulasi yang berlaku di event street race. Baik, Bang Fahmi, ya. SMK Walang Jaya ya, ini kan terkenal dengan murid-muridnya nih yang pinter dalam hal mekanik begitu. Apa yang membedakan murid-murid ini dengan yang lain? Kelebihan dari para murid-murid ini? Iya, pertama dari potensi ya. Anak-anaknya ini pertama kan potensinya cukup bagus, terus juga naluri di hatinya itu paling penting kayaknya itu ya, harus ada nalurinya. Wah, saya greget gitu. Yeah. Saya ngeliat gregetnya siswa-siswi kita ini di balap itu gregetnya bukan main gitu. Jadi ya kita ambil anak-anak yang greget dan punya potensi di balap. Nah, kalau di sekolah ini kemudian apa yang disediakan, Bang? Kayak mungkin ada peralatannya yang lebih lengkap seperti itu, agar mereka tuh kayak lebih bisa begitu untuk mengukir gitu. Oh, kalau dari peralatan semua sudah kita lengkapi dan itu sudah sesuai dengan standar. Baik. Dan untuk peralatan dan teknologinya pun juga kita selalu update yang modern gitu. Baik, berarti ini tetap mengikuti perkembangan zaman yang ada saat ini ya Bang ya? Betul. Baik, terima kasih Bang Fahmi atas kesempatannya sudah berbagi cerita terkait dengan mesin. Luar biasa, semoga kedepannya lebih baik lagi ya Bang ya. Amin. Ya, dan pemirsa, demikianlah room tour kita, perbincangan kita dengan Bang Fahmi. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tentunya Autoscreen akan kembali di episode yang akan datang, tentunya dengan episode menarik lainnya. Saya Natasha Karuntu pamit, terima kasih dan sampai jumpa.